dapat berkah, cium ini dapat berkah, beli ini dapat berkah. Para habib itu ada yang jual siwak 1 juta rupiah. Siwak bekas dia dilelang, minimal harga pertama yang dia keluarin 1 juta. Padahal bekas. Oke. Dan itu banyak laporan-laporan, misalkan ada ustadz, ada gus, ada kiai, ada habib makan apel pir sepotong gitu. Nah, bekas gigitannya itu dijual, dikasihin ke orang. Dan itu rebutan, orang-orang pada jalan bebek rebutan kayak gitu. Ini kan merusak logika masyarakat juga, menghancurkan kemajuan bangsa. Orang itu mengatakan bahwa kamu mau maksiat, mau sholatnya nggak benar, mau apa nggak benar, selama mencintai habaib, kamu bisa masuk surga tanpa hisab. Dan sebaliknya, kamu mau puasa, mau zakat, mau apa, percuma kalau tidak mencintai habaib. Khurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin, mimpi di kepala. Khurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai khurafat, tak takut kualat, tak takut kualat. Jadi sebenarnya saya tuh relatif tidak terlalu peduli sama nasab Habib. Karena apa? Dalam pikiran saya, apakah beliau asli keturunan Nabi atau bukan, saya tidak akan mengukur seseorang dengan kriteria yang semacam itu. Saya akan ukur sampai sejauh mana kontribusi dia terhadap masyarakat, bagaimana manfaat dia terhadap kehidupan di sekelilingnya, bagaimana dia bisa membantu perekonomian negara misalkan. Pokoknya mah sesuatu yang bisa ditakar gitu. Nah, tapi yang saya jadi dan saya nggak akan ngurusin dapur orang lain, maksudnya leluhur dia keturunan siapa, saya tuh nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah klaim-klaim itu kemudian mereka gunakan untuk merusak agama. Contohnya merusak apa negara. Yang Misalkan gini, yang merusak agama tuh ini jelas ya. Saya mau kritik ini mas serangan terbuka, boleh saya sebut serangan terbuka. Ya. Serangan terbuka. Tapi terhadap gagasan, bukan terhadap pribadinya. Jadi ada di kalangan para habaib itu, Ali Jindan atau siapa itu, dia mengubah ajaran Islam. Mengubah? Gimana tuh maksudnya? Jadi dalam ajaran Islam, surga dan neraka itu ditentukan berdasarkan keimanan dan amal solehnya. Orang itu mengatakan bahwa kamu mau maksiat, mau sholatnya nggak benar, mau apa nggak benar, selama mencintai habaib, kamu bisa masuk surga tanpa hisab. Dan sebaliknya, kamu mau puasa, mau zakat, mau apa, percuma kalau tidak mencintai habaib. Itu artinya sudah mengubah. Prinsip Islam itu adalah masuk surga, masuk neraka itu tergantung iman dan amal soleh. Amal ibadah. Diganti amal ibadah dan iman gak penting-penting amat, tergantung pada kecintaan kamu pada habaib. Itu udah berganti kan? Secara doktrin udah berganti. Itu tuh yang menjadi variabel kenapa lu mulai mencari tahu nasab-nasabnya gitu ya? Saya harus bilang bahwa saya mencintai agama saya. Jadi ketika saya melihat itu dirusak dalam konteks itu. Kemudian dirusak juga dalam hal apa? Dalam hal logika berpikir manusia. Oke. Bagaimana ceritanya ada orang yang siapa yang bunyi barusan? Ya, bagaimana ceritanya misalkan manusia-manusia itu diajarkan untuk dapat berkah, cium ini dapat berkah, beli ini dapat berkah. Para habib itu ada yang jual siwak 1 juta rupiah. Siwak bekas dia dilelang, minimal harga pertama yang dia keluarin 1 juta. Padahal bekas. Oke. Dan itu banyak laporan-laporan, misalkan ada ustadz, ada gus, ada kiai, ada habib makan apel pir sepotong gitu. Nah, bekas gigitannya itu dijual, dikasihin ke orang. Dan itu rebutan, orang-orang pada jalan bebek rebutan kayak gitu. Ini kan merusak logika masyarakat juga, menghancurkan kemajuan bangsa. Jadi secara agama merusak, masyarakat juga rusak. Nah, saya tidak bilang semuanya, cuman itu para habib yang benar-benar itu kenapa juga sedikit gaungnya dan tidak mampu memberantas orang-orang kayak gitu. Harusnya diberantas saja orang-orang kayak gitu karena dia merusak. Oke. Dan mulai dari hal-hal semacam itu, lu mulai berpikiran dan mencari tahu nih nasab-nasab ini sebenarnya beneran atau enggak sih? Iya, makanya secara metodologi historis saya temukan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Secara historis ya, metodologi historis. Jadi dan mereka pun kemarin mengakui. Di mana ketika lu berdebat itu? Jadi walaupun ada beberapa argumentasi saya yang meleset gara-gara saya pelupa. Ya, okay. Jadi nyebutin angka, jadi akhirnya statistik saya kacau gitu. Tapi setidaknya beberapa poin klaim bahwa metodologi nasab yang mereka gunakan itu tidak valid secara akademik, itu terbukti dan terkonfirmasi oleh mereka. Mereka mengkonfirmasi itu? Mereka mengakui itu. Misalkan
saya bilang, apakah Habib Rizik itu adalah leluhurnya gini-gini dengan angka tahun yang seperti yang tidak masuk akal? Mereka bilang tidak, karena tidak ada angka tahunnya. Selesai. Kalau tidak ada angka tahunnya ya Mereka berarti ngomong sendiri nggak ada angka tahunnya itu. mereka ngomong sendiri tidak ada angka tahunnya. Dengan ini yang cacat gitu. Dengan hitungan yang cacat. Di situ aja udah misalkan ya. Kemudian mereka sendiri mengakui bahwa metodologi mereka dalam mengakui ke nasab itu adalah dari penuturan lisan. Jadi dia ngomong aja gitu. Dan sama sekali tidak mensyaratkan teks sezaman. Misalkan begitu. Ya udah kalau misalkan ketemu sama metodologi sejarah misalkan ya udah selesai, itu tidak valid. Kita gak bicara soal benar atau salah ya, karena dalam studi ilmiah kita tidak menyebut benar dan salah. Tetapi diakui atau tidak secara ilmiah dan secara akademik itu tidak diakui sampai sebatas itu. Tapi yang buat gua penasaran, lu gara-gara ngomong begini ya, apalagi kan habaib ya, lu banyak mengkritik terkait itu ya. Ada pernah diancam di WA, di telepon gitu-gitu gak sih? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ya. Tapi saya sekali lagi saya menekankan, saya gak kritik orangnya gitu. Dan gak kritik kelompoknya gitu. Jadi saya kan tidak pernah misalkan kepada Pak Quraisy Shihab, Ibu Najwa Shihab gitu. Walaupun gelarnya Shihab kan saya juga gak, itu saya fokus pada perbuatan-perbuatan mereka gitu. Jadi dan ini pula saya tekankan, saya bukan hanya kepada para habaib. Kalau misalkan ada dari kelompok, saya tuh nyerang dalam tanda kutip ya, nyerang terbuka terhadap kelompok-kelompok dalam Islam itu yang Wahabi, yang NU itu keras juga, dan mereka juga banyak yang ini. Tapi sebenarnya itu bukan pada kelompok, bukan pada golongan. Jadi istri saya itu Muhammadiyah, mertua saya tuh yang suka ziarah kubur keliling-keliling gitu. Sahabat saya itu orang Wahabi gitu. Dan semuanya bisa aja bertukar pikiran dengan baik, karena kita gak fokus pada orang, tapi kita fokus pada gagasan-gagasan yang mereka ambil gitu. Jadi kalau misalkan Habib itu, kemarin kan saya datang ke Rabithah Alawiyah dan orang yang jadi ketua panitianya Pak Fikri Syahab kalau nggak salah, itu kan santun orangnya. Dan kita bertukar pikiran dan kita bisa berdebat, ya gak apa-apa, saya menghormati beliau dan beliau juga menghormati saya, ya selesai. Tapi yang saya kritik itu adalah orang-orang yang menggunakan dalil-dalil istilah-istilah agama untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan mendapatkan atau meminta keistimewaan, bahkan keistimewaan di muka hukum. Iya. Karena dia seorang ya dalam tanda kutip habaib ya, seolah-olah dapat keistimewaan tuh ya. Dan mereka yang menuntut. Dan kemarin gue liat video siapa ya, dia tuh mulai mengkritik guru gembul tapi bukan gagasannya. Dia mengkritik itu pendidikan guru gembul. Nih dia bilang gini, guru gembul ini kan gak bisa dipercaya karena kan sekolahnya gak jelas nih orang gitu. Ada siapa dia? Lu ada lihat gak sih? Pernah ada yang ngomong gitu gak sih? Ya, jadi orang yang mengkritik orang lain secara ad hominem artinya dia tidak memiliki materi untuk mengkritik. Logical fallacy ini loh. Harus yang dikritik gagasan, yang diserang malah pribadi gitu. Iya, ya makanya saya bilang gak akan mengkritik pribadi, saya akan mengkritik gagasannya.